Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Agustina, mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmia Kaputra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu keperilakuan itu adalah sisi manusia dari ilmu sosial, yang mana ilmu sosial ini salah satunya mencakup tentang disiplin psikologi. Psikologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua suku kata yang memiliki arti ilmu jiwa, sehingga psikologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa. Kemudian muncul cabang ilmu baru dari ilmu jiwa ini, yang kemudian dikenal dengan istilah psikologi sosial. Masalah-masalah yang menjadi fokus bahasanya adalah kegiatan manusia dalam hubungannya dengan konteks sosialnya. Beberapa topik yang akan saya bahas dari materi konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial ini, itu ada konsep diri, kemudian konsep sikap, motivasi, teori motivasi, persepsi, nilai, kepribadian, dan pembelajaran. Langsung saja yang pertama itu mengenai konsep diri. Konsep diri sendiri diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri atau penilaian terhadap dirinya sendiri. Yang mana konsep diri ini ada dua, yaitu konsep diri yang positif dan negatif. Jika konsep diri seseorang itu positif, maka baik pula perilakunya di dalam masyarakat. Dan sebaliknya, jika konsep diri seseorang itu negatif, maka negatif pula juga perilakunya dalam masyarakat. Nah, konsep diri sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen kognitif, yaitu citra diri, dan yang kedua ada komponen afektif, yaitu harga diri. Selanjutnya, konsep sikap. Sikap sendiri adalah kecenderungan manusia untuk merespon secara konsisten terhadap orang, objek, ide, atau situasi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Komponen konsep sikap ini ada tiga, yaitu ada komponen teori, kemudian komponen emosional, dan komponen perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang terhadap objek sikap. Komponen emosional mengacu pada perasaan seseorang pada objek sikap, dan komponen perilaku mengacu pada bagaimana seseorang dapat bereaksi terhadap objek sikap. Selanjutnya, sikap juga mempunyai keterkaitan dengan keyakinan, pendapat, nilai, dan juga kebiasaan. Kemudian, sikap itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah pemahaman atau pengetahuan berfungsi membantu seseorang dalam memberikan arti atau memahami situasi atau peristiwa. Kemudian, sikap juga berfungsi sebagai suatu hal yang bermanfaat atau pemuasan kebutuhan. Yang ketiga, sikap juga melayani fungsi defensif ego. Dan yang terakhir, sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi. Manusia memperoleh kepuasan melalui pernyataan diri mereka dengan sikapnya. Kemudian ada pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap itu mengacu pada pengembangan suatu sikap terhadap suatu objek dari yang belum ada sebelumnya. Sedangkan perubahan sikap merujuk pada penggantian satu sikap baru dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada beberapa teori terkait dengan sikap, yaitu teori perubahan sikap, teori penguatan dan tanggapan stimulus, teori pertimbangan sosial, teori konsistensi dan ketidaksesuaian, dan teori disonansi kognitif, teori persepsi diri. Selanjutnya mengenai motivasi. Motivasi sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti menimbulkan pergerakan. Motivasi didefinisikan sebagai kekuatan psikologis yang menggerakkan seseorang ke arah beberapa jenis tindakan. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia itu ditimbulkan oleh motivasi. Manajer dalam suatu perusahaan akan selalu berusaha agar bawahannya selalu rajin bekerja dan mau bekerja dengan giat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah motivasi menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting dalam manajemen. Masih terkait dengan motivasi, dalam lingkup yang lebih luas, teori motivasi berkaitan tentang reward atau imbalan. Dalam teori dijelaskan bahwa setiap individu yang memiliki kebutuhan akan menggunakan usaha untuk memiliki kebutuhan yang ia temukan. Selanjutnya,
mengenai teori-teori motivasi, yang mana terdapat 4 teori motivasi di sini yang memiliki hubungan yang dapat dilihat di slide. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyatakan bahwa manusia termotivasi oleh hasratnya untuk memuaskan serangkaian hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, penghargaan, sosial, keamanan, dan psikologikal. Kemudian ada teori motivasi Alderfer, yang juga menganggap kebutuhan manusia memiliki hierarki. Dalam teori Alderfer ini ada 3. Yang pertama ada kebutuhan akan pertumbuhan, kebutuhan akan keterkaitan, dan kebutuhan akan keberadaan. Selanjutnya ada teori Herzberg yang mengajukan teori motivasi yang dibagi dalam 2 faktor, sehingga biasanya teori ini juga disebut dengan teori 2 faktor. Dan yang terakhir ada teori Mesclin, yang mana dalam teori ini juga ada faktor hierarki yang memotivasi perilaku, yaitu ada kebutuhan untuk pencapaian, kebutuhan untuk kekuasaan, dan kebutuhan untuk afiliasi. Keempat teori ini mengusulkan ide yang sama, yaitu individu memiliki kebutuhan bahwa ketika tidak puas akan menghasilkan motivasi, di mana teori kebutuhan berbeda dalam jenis kebutuhan yang mereka pertimbangkan, dan apakah mereka mengusulkan hierarki kebutuhan di mana mereka beberapa kebutuhan telah dipuaskan sebelum yang lainnya atau daftar sederhana dari kebutuhan. Selanjutnya mengenai persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia. Dalam pandangan sempit, persepsi itu diartikan sebagai penglihatan atau bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam pandangan luas mengartikan sebagai bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada pemersepsi, kemudian ada target, dan situasi. Pemersepsi ini meliputi sikap, motivasi, kepentingan, pengalaman, dan penghargaan. Sedangkan target yaitu ada hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Dan situasi yang meliputi waktu, keadaan tempat kerja, dan keadaan sosial. Selanjutnya ada nilai. Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan cara pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Nilai ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada nilai sebagai standar, kemudian nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan, kemudian nilai sebagai motivasi, dan yang terakhir ada nilai berfungsi sebagai ego defensif. Selanjutnya mengenai kepribadian. Kepribadian itu mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Ada 3 hal yang menentukan kepribadian, yaitu ada keturunan, lingkungan, dan situasi. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksi perilaku. Para akuntan perilaku dapat menghadapi efektivitas orang-orang jika mereka memahami bagaimana kepribadian dikembangkan dan bagaimana kepribadian tersebut dapat diubah. Setiap orang memiliki karakteristik kepribadian, tetapi karakteristik kepribadian itu sering dia campur adukan dengan emosi. Sementara emosi sendiri adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Kemudian terdapat ada yang namanya emosi tenaga kerja yang mengacu pada kebutuhan bahwa karyawan mengungkapkan emosi tertentu di tempat kerja guna memaksimalkan produktivitas organisasi. Tampilan emosi itu sedikit banyaknya diatur oleh norma-norma tempat kerja dan tuntutan dari keadaan tertentu, sehingga seseorang itu harus dapat mengatur emosinya. Dan yang terakhir ada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk memahami perilaku baru yang diperlukan. Pembelajaran ini terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi atau rangsangan. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi atau rangsangan ini terjadi dalam 2 bentuk, yaitu ada kondisi klasik dan ada pengondisian operan. Dalam kondisi klasik, hubungan antara rangsangan dengan respon terkondisi. Sedangkan dalam pengkondisian operan, menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.